Bab 2151, Menuju Klan Api. Tatapan Yuan tertuju pada Julian, yang menyamar sebagai Wutian. Dia berpikir lama sebelum berkata perlahan, aku bisa memberimu waktu. Aku akan memberimu satu era. Dalam satu era, tidak peduli apakah kamu telah memasuki alam ekstrim setengah langkah tak terbatas atau tidak, kamu harus memasuki alam ekstrim dan kembali ke klanmu. Yuan tidak akan mengambil token itu sendiri, jadi Julian, yang menyamar sebagai Wutian, harus pergi. Karena masalah ini melibatkan banyak hal dan sebab akibat yang besar. Ini ada hubungannya dengan ras manusia. Dia harus mengurangi sebab dan akibatnya sendiri seminimal mungkin. Jika sebab dan akibatnya sendiri terlalu banyak, maka dia tidak akan bisa memasuki alam Tianjidao. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun ini, ia telah terkontaminasi oleh terlalu banyak sebab dan akibat, dan sekarang ia membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Menurut pemahaman dan pengertiannya, hanya dengan menyelesaikan sebab dan akibat ini, peluang untuk memasuki Dao Surgawi akan menjadi tak terbatas. Oke, tidak masalah. Julian berbicara langsung. Suatu era sangat panjang baginya. Dia yakin bahwa di era ini, dia akan melangkah setengah langkah menuju alam tanpa batas, dan akhirnya melangkah menuju alam abadi. Kalau begitu, kau bisa turun. Yuan terdiam. Terima kasih, Patriark. Julian berdiri, mengucapkan selamat tinggal, lalu pergi. Kembali ke Gunung Saodun lagi. Bagaimana? Apa yang dikatakan pemimpin klan? Begitu dia kembali ke Gunung Saodun, Yao Yun bertanya. Julian berkata, pemimpin klan setuju, tetapi dia hanya memberiku satu era. Ah, hanya satu era. Yao Yun tercengang dan tidak dapat menahan diri untuk berseru, apa yang bisa dilakukan dalam satu era. Itu seharusnya cukup. Julian membuka mulutnya, lalu menatapnya, ekspresinya menjadi serius, dan berkata, Yao Yun, aku tidak ingin kau pergi berlatih bersamaku. Kali ini saat aku keluar, selain mencari beberapa makhluk yang telah memasuki alam tak terbatas untuk mencari kebenaran, aku juga akan masuk jauh ke beberapa area berbahaya untuk mencari lebih banyak keberuntungan dan peluang. Aku tidak ingin kau mengikutiku untuk mengambil risiko. Yao Yun sedikit mengernyit. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, baiklah, jika kamu tidak ingin aku mengikutimu, maka aku tidak akan mengikutimu. Aku akan menunggumu kembali di Gunung Saodun. Aku telah menunggu selama 8.000 zaman, jadi aku tidak peduli dengan 1 atau 2 zaman. Yao Yun sangat bijaksana. Jika Julian tidak membiarkannya pergi, dia tidak akan pergi. Julian mengucapkan selamat tinggal kepada Yao Yun, lalu meninggalkan Gunung Saodun dan klan Chaos. Saat pergi, dia juga mengawasi sekelilingnya dengan ketat untuk mencegah orang-orang kuat dari Sekte Yuan mengikutinya. Dia tidak ingin Yuan atau bahkan klan Chaos mengetahui keberadaannya. Dia meninggalkan klan Chaos, dan tidak ada orang kuat yang mengikutinya. Mungkin ada, tetapi dia tidak merasakannya. Jika itu benar-benar suatu eksistensi yang tidak dapat dirasakannya, maka itu pastilah suatu makhluk kuat tingkat atas yang layak untuk dicantumkan dalam daftar suci kekacauan. Setelah meninggalkan klan kekacauan, Julian juga mengeluarkan peta kekacauan dan mulai melihatnya. Perhentian pertamanya bukanlah suku malaikat, tetapi suku tempat Kaisar Yan berasal. Kaisar Yan menduduki peringkat pertama dalam daftar emas kekacauan dan telah lama berada dalam daftar tersebut. Dia juga sudah setengah langkah memasuki alam tertinggi tak terbatas. Dunia luar hanya tahu sedikit tentang Kaisar Yan. Tidak seorang pun tahu dari sekte mana dia berasal, atau dari ras apa dia berasal. Namun tetua gudang sutra klan Chaos mengetahuinya. Kaisar Yan, dari klan api. Klan api adalah klan api sederhana. Klan ini pernah jaya dalam sejarah, namun kejayaannya tidak bertahan lama dan segera merosot. Klan api terletak di suatu tempat bernama Yanji di antara surga dan berbagai dunia. Alam api merupakan dunia yang besar, namun tidak terlalu terkenal di jagat raya ini, karena tidak ada makhluk hidup yang mengetahui bahwa Kaisar Yan berasal dari klan api, dan klan api tidak mempunyai orang kuat yang bisa dipamerkan. Akan tetapi, ini hanya menunjukkan bahwa itu hanyalah pengetahuan makhluk biasa. Faktanya, klan api sangat kuat. Kekuatan keseluruhan klan api tidak kalah dengan 10 ras teratas, dan bahkan lebih kuat dari beberapa ras dalam 10 ras teratas. Hanya saja klan api tidak memiliki keinginan untuk mendominasi dan tidak terlalu peduli dengan ketenaran. Julian melihat peta kekacauan, dan setelah mengetahui lokasi alam semesta alam api, dia dengan cepat bergegas menuju alam semesta alam api. Dia bergerak cepat melewati kekacauan besar itu. Tak lama kemudian, dia muncul di luar alam semesta api. Muncul dalam kekosongan yang kacau di luar alam semesta Flame Realm, menatap alam semesta yang cemerlang di depan, Julian merasakan kekuatan yang sangat familiar di alam semesta ini. Api. Benar sekali, itu api. Di alam api, ada atribut elemen api yang sangat kuat, dan jalur api di alam api luar biasa kuatnya. Julian tidak ragu-ragu, tubuhnya berkelebat dan menghilang dalam kehampaan yang kacau. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di alam semesta Flame Realm. Dia berjalan di alam semesta api, menuju ras di mana Kaisar Api berasal. Ras yang dianut Kaisar Api merupakan ras terkuat di alam semesta api. Akan tetapi, di alam semesta api, sangat sedikit orang yang mengetahui tentang klan api. Hanya beberapa tokoh terkemuka, keluarga terkemuka, dan sekte terkemuka yang mengetahui keberadaan klan api.
Orang-orang kuat biasa di tingkat dewa leluhur tidak tahu tentang klan api. Markas besar klan api terletak di Gunung Suci di alam api. Gunung Suci ini disebut Gunung Api Surgawi. Ada formasi misterius yang menjaga gunung. Hampir mustahil untuk merasakan keberadaan formasi tersebut tanpa memasuki alam ekstrim. Julian muncul di luar Gunung Api Surgawi. Meskipun dia belum mencapai kondisi tertinggi, dengan tingkat kultivasi dan pencapaiannya, dia masih bisa merasakan keberadaan formasi klan api. Terlebih lagi, jika dia diberi waktu, dia yakin dia bisa menghancurkan formasi pelindung gunung klan api. Julian muncul di luar gerbang klan api, menatap gunung dengan energi spiritual tipis di depannya, dan berkata dengan keras, "Klan Chaos, Wutian memberi penghormatan kepada gunung." Suaranya bergema. Suara ini bergema di seluruh klan api. Pernyataan ini membuat para pemimpin puncak klan api khawatir. Para pemimpin puncak klan api segera berkumpul bersama. Apa yang dilakukan Wutian ini di klan kita saat ini? Klan Chaos sangat ambisius. Setelah Yuan menjadi pemimpin klan, dia mungkin telah menetapkan rencana untuk ekspansi. Klan Chaos mengirim Wutian ke sini. Mungkinkah mereka ingin mengambil kembali klan kita? Suku saya tidak pernah bertanya tentang urusan dunia luar, dan tidak berambisi untuk mendominasi. Bahkan jika mereka ingin merebutnya kembali, itu bukan giliran kita, kan? Tiga kata, Wutian, telah lama menyebar ke seluruh surga dan alam. Pertempuran dalam formasi dunia primitif telah menyebar. Kekuatan Wutian sangat mengerikan. Bahkan Dijidao tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Karena itulah kemunculannya menyebabkan kepanikan di kalangan klan api. Ayah, para tetua. Kaisar Yan berdiri, mengatupkan kedua tangannya, menatap beberapa pejabat tinggi klan api di aula, dan berkata, "Saya juga pernah bertemu dengan Wutian, dan saya mengenalnya dengan baik. Dia mungkin tidak datang ke sini untuk merebut kembali klan saya. Selain itu, dia ahli dalam formasi, dan formasi perlindungan gunung yang saya kirim mungkin tidak dapat membuatnya kewalahan. Saya pikir kita harus membuka formasi untuk menyambutnya di gunung dan mencari tahu apa yang diinginkannya terlebih dahulu." Di kursi pertama di aula itu duduk seorang pria parubaya berjubah emas. Dia adalah kepala suku api. Dia tampak cukup serius dan berkata, jika dia benar-benar datang untuk mengambil kembali suku kita, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menggunakan kekuatan seluruh suku kita untuk melawan, atau haruskah kita tunduk dengan patuh? Jika kita tunduk, maka di masa depan suku kita akan menjadi penjahat suku Yan dan berjuang agar suku Chaos dapat menguasai dunia. Kaisar Yan tampak tak berdaya dan berkata, klan Chaos terlalu kuat. Jika klan Chaos benar-benar ingin menguasai klan kita, tidak ada yang bisa kita lakukan. Demi menyelamatkan klan kita tidak punya pilihan selain menyerah. Jika kita melawan dengan paksa, klan kita akan hancur. Kata-kata ini membuat banyak tetua klan api tampak serius. Mereka hidup menyendiri dan tak peduli dengan urusan duniawi, namun mereka tidak menyangka bahwa makhluk Chaos akan mendatangi mereka. Bab 2152, Pemahaman Kaisar Yan. Munculnya Julian yang menyamar sebagai Wutian menyebabkan kepanikan di antara klan api. Dengan kekuatan keseluruhan klan api, tidak sulit untuk berhadapan dengan Julian. Namun, bagian yang sulit adalah klan Chaos di belakang Julian. Semua orang di klan api menganalisis niat Julian. Akan tetapi, tidak peduli seberapa banyak analisis yang dilakukan, tidak seorang pun dapat menebak apa yang ingin dilakukan Julian dengan muncul di klan api saat ini. Ayah, para tetua, silakan aktifkan formasi dan biarkan Wutian memasuki gunung. Kaisar Yan meminta lagi. Kepala suku Yan berpikir keras, lalu berkata, kalau begitu, aktifkan formasi. Kaisar Yan, pergilah dan temui Wutian secara langsung untuk melihat apa yang ingin dia lakukan. Setelah kita mengetahui niatnya, kita bisa membahasnya lagi. Ya. Setelah menerima perintah, Kaisar Yan segera berjalan menuju formasi gerbang gunung. Di luar formasi, Julian menunggu di sini. Suaranya telah menyebar ke seluruh klan api. Namun, klan api belum membuka gerbang gunung. Dia datang ke sini untuk meminta nasihat, dan tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, dia menunggu dengan sabar di luar formasi. Setelah beberapa saat, formasi itu terbuka. Begitu formasi itu terbuka, energi spiritual agung dari langit dan bumi muncul dari formasi itu. Seorang pria tampan berjubah putih keluar. Begitu dia keluar, dia tersenyum cerah, Wutian, ini kamu. Kaisar Yan berjalan mendekat sambil tersenyum di wajahnya, dan dia tampak sangat akrab dengan Julian. Datang. Kaisar Yan secara pribadi mengundang Julian untuk memasuki gerbang gunung klan api. Julian mengangguk sedikit dan berjalan memasuki formasi. Begitu Anda memasuki formasi, pemandangan di depan mata Anda berubah drastis. Sebelum formasi ini terbentuk, tempat ini merupakan pegunungan dengan energi spiritual tipis, tetapi di dalam formasi ini, terdapat dunia yang berbeda. Itu adalah tanah yang indah dengan pegunungan dan sungai, dengan gunung-gunung spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan banyak burung bangau yang terbang di langit. Wutian, bukankah seharusnya kau pergi ke 10 suku besar untuk meminta token? Mengapa kau ada di suku api? Suku kami selalu menyendiri, dan sangat sedikit makhluk di dunia luar yang tahu tentang keberadaan markas kami.
Siapa yang memberitahumu bahwa markas kami ada di sini? Kaisar Yan tersenyum dan bertanya pada Julian dengan ragu-ragu tentang tujuannya. Pada saat ini, di aula utama klan api, orang-orang kuat klan api sedang mengamati dengan saksama setiap gerakan Julian. Mereka semua menahan napas, menunggu jawaban Julian. Julian tersenyum dan berkata, Kaisar Yan, saya tidak punya maksud lain datang ke sini kali ini. Saya hanya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Mendengar ini, Kaisar Yan menghela napas lega. Banyak anggota tingkat tinggi klan api di aula utama puncak utama klan api juga menghela napas lega. Setelah Yan menghela napas lega, dia bertanya dengan ekspresi penuh tanya di wajahnya, ada pertanyaan. Julian mengangguk dan berkata, begini, kamu telah memasuki alam Dao ekstrim tak terbatas setengah langkah, dan aku juga tertarik pada alam tak terbatas. Untuk sementara aku menyerap teratai suci kekacauan dan melepaskan kesempatan untuk memasuki alam Dao ekstrim, hanya untuk memasuki alam tak terbatas. Setelah mengetahui niat Julian yang sebenarnya, Kaisar Yan tersenyum. Jika ini masalahnya, bahkan jika kita menemukan makhluk hidup yang tepat, dari apa yang saya pahami, di alam semesta saat ini, hanya ada satu orang yang telah melangkah ke setengah langkah Dao ekstrim tak terbatas, sedangkan di Hengji Dao dan bahkan di Jidao, tidak ada orang kuat di alam tak terbatas. Julian tersenyum tipis. Tidak. Hanya saja hal itu belum disebarluaskan, jadi wajar saja jika dunia luar tidak mengetahuinya, dan jika mereka tidak mengetahuinya, maka hal tersebut tidak terjadi. Sejarah keberadaan langit dan berbagai dunia sangatlah panjang, telah melewati era yang tak terhitung jumlahnya. Dalam tahap sejarah yang panjang ini, pasti banyak orang kuat yang mampu bertahan. Julian yakin bahwa seiring meningkatnya level kultivasinya, pria kuat yang ditemuinya akan menjadi semakin kuat. Orang kuat setingkat Hang Wuliang Jidao dan Di Wuliang Jidao juga akan muncul. Bahkan mungkin akan muncul beberapa Master Tian Jidao yang kuat. Sekalipun dia telah mencapai levelnya saat ini, dunia yang dikenalnya hanyalah puncak gunung es dari dunia nyata. Karena kekacauan tidak terbatas, seluruh langit dan dunia terlahir dari kekacauan. Dia belum memahami berjuta-juta dunia, apalagi seluruh kekacauannya. Apakah ada kekacauan lain di luar kekacauan? Ini tidak diketahui. Barangkali, dia hanya dapat memahami hal-hal ini setelah mencapai Dao Surgawi tertinggi, atau bahkan alam kekacauan yang ingin dimasuki oleh banyak orang kuat di era pemakaman langit. Pikiran Julian terlintas dalam benaknya. Kaisar Yan melanjutkan, karena kamu telah datang ke klan apiku, kamu harus tinggal di sini untuk sementara waktu. Jika kamu memiliki pertanyaan selama periode ini, jangan ragu untuk bertanya kepadaku. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Kaisar Yan memimpin Julian dan terus maju. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah gunung suci. Disinilah aku tinggal. Saudara Wutian, kamu bisa tinggal di sini untuk sementara. Sebelum Kaisar Yan selesai berbicara, Julian menyela dan berkata, Kaisar Yan, pemimpin klan hanya memberiku satu era. Dalam satu era, aku harus bergegas kembali ke klan Chaos. Dalam satu era, aku harus memasuki alam Dao ekstrim tak terbatas setengah langkah, atau bahkan alam Dao ekstrim abadi. Aku tidak punya banyak waktu, jadi mari kita langsung ke intinya. Kaisar Yan sedikit mengernyit dan tak dapat menahan diri untuk tidak melirik Julian. Saudara Wutian, satu era terlalu singkat, kan? Tahukah kamu berapa lama aku berada di alam Dao ekstrim setengah langkah sebelum aku memasuki Dao tak terbatas? Di era alam leluhur, aku sudah berada di alam Dao ekstrim setengah langkah. Aku tinggal di alam ini sejak era manusia alam leluhur sebelum aku memasuki Dao tak terbatas. Julian juga mengetahui hal ini. Tetapi dia benar-benar tidak punya banyak waktu. Klan Chaos tidak akan memberinya terlalu banyak waktu, dan klan manusia pun tidak punya banyak waktu tersisa untuknya. Ceritakan terlebih dahulu tentang pemahamanmu tentang ketidakterbatasan. Julian bertanya lagi. Baiklah, silakan pergi ke bukit belakang. Kaisar Yan memimpin Julian menuju gunung belakang gunung suci. Di balik gunung, di depan air terjun. Ada batu di depan air terjun. Julian dan Yan di masing-masing duduk di atas batu. Tanpa batas melambangkan puncak sejati. Seseorang yang setengah langkah ke alam Dao tertinggi tanpa batas lebih kuat daripada seseorang yang berada di tahap awal alam Dao tertinggi Heng. Jika kau ingin memasuki alam tak terbatas, kau harus mencapai puncak kekuatan di setiap alam, dan kau juga membutuhkan kekuatan yang sangat kuat. Setelah merasakan peluang untuk melakukan terobosan, Anda harus menekan wilayah Anda sendiri tanpa batas. Sambil menekan wilayah Anda sendiri, Anda juga harus terus meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Sampai aku tak mampu lagi memperbaiki wilayahku. Kaisar Yan membuka mulutnya dan mengungkapkan pemahamannya tentang Wuliang. Tidak dapat meningkatkan wilayahmu. Setelah mendengar ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ya. Kaisar Yan berkata, tanpa batas berarti tak terbatas, dan kekuatannya akan meningkat tanpa batas. Secara teori, seseorang yang telah mencapai alam setengah langkah tak terbatas akan selalu berada di alam ini, tetapi kekuatannya akan meningkat tanpa batas, tanpa halangan apapun. Secara teori, kekuatan seseorang yang telah mencapai alam setengah langkah tak terbatas akan tumbuh hingga sebanding dengan alam ekstrim surgawi, atau bahkan melampaui alam ekstrim surgawi. Semua ini mungkin terjadi jika diberi waktu yang cukup. Mendengar ini, Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening.
Peningkatan tak terbatas, tak terbatas. Ini adalah penjelasan yang sama seperti yang diberikan oleh Tetua Perpustakaan Sutra Klan Chaos, hanya saja pernyataan Kaisar Yan bahkan lebih aneh lagi. Sejauh pemahamannya, setiap wilayah memiliki keterbatasan. Tetapi setelah mencapai alam tertinggi, kekuatannya tidak dapat ditingkatkan lagi. Jika Anda ingin memperoleh kekuatan yang lebih kuat, Anda harus memasuki alam yang lebih tinggi. Ya, kemajuan tak terbatas, inilah yang tak terbatas. Kaisar Yan membuka mulutnya dan berkata, ini hanya teori. Mungkin aku belum benar-benar memasuki alam tanpa batas. Alam tanpa batasku hanya lebih kuat dari alam ekstrim setengah langkah, atau bahkan lebih kuat dari makhluk di alam ekstrim konstan. Kekuatanku saat ini hampir tidak sebanding dengan seorang pejuang alam ekstrim konstan tingkat menengah. Aku merasa kekuatanku telah mencapai batasnya dan tidak dapat ditingkatkan lebih jauh. Jika aku ingin meningkatkan lebih jauh, aku harus memasuki alam ekstrim. Bab 2153, meninggalkan. Teori dan praktik adalah dua hal yang berbeda. Secara teori, tak terukur artinya tak terbatas, dan di alam tertentu kekuatan seseorang ditingkatkan tanpa batas. Ini adalah pemahaman Kaisar Yan. Akan tetapi, dia tidak dapat meningkatkan kekuatannya tanpa batas dalam Dao ekstrim setengah langkah. Sekarang kekuatannya telah mencapai batas alam saat ini dan tidak dapat ditingkatkan sama sekali. Dia kemudian meninggalkan gunung dan menuju ke klan Chaos, berniat untuk memperoleh teratai suci Chaos dari klan Chaos dan memasuki alam tertinggi. Julian juga berpikir keras tentang apa yang dikatakan Kaisar Yan. Apalagi? Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, asalkan kekuatannya sudah tercapai, bisakah kita memasuki alam tanpa batas? Kaisar Yan berkata, menurut pemahamanku, ada standar untuk memasuki Wuliang. Oh. Julian menjadi tertarik dan bertanya, standar apa? Kaisar Yan menjelaskan, setelah memasuki tahap akhir dari half step Extreme Dao, aku dapat merasakan bahwa aku akan segera menerobos, tetapi aku dapat menekan wilayahku sendiri dan meningkatkan kekuatanku sendiri sambil menekannya. Semakin kuat Anda, semakin sulit untuk menekannya. Ketika kekuatannya terus meningkat hingga ke titik di mana bahkan tanpa menekannya, Anda tidak dapat merasakan adanya terobosan, inilah yang disebut tanpa batas. Kaisar Yan memberikan penjelasan. Dia tidak tahu bagaimana makhluk hidup lain memasuki tak terbatas, tapi seperti inilah saat dia memasuki tak terbatas. Selanjutnya, Julian tinggal di klan api untuk sementara waktu, selama waktu itu ia hampir selalu bersama Kaisar Yan. Meskipun Yan tidak sekuat dia telah memasuki alam tak terbatas. Dia mengerti dan memahami hal yang tak terbatas, dan Yan tidak menyimpan apapun untuk dirinya sendiri. Dia menjawab apapun yang ditanyakan Julian. Setelah mengetahui pencerahan tak terbatas yang telah dicapai Kaisar Yan, Julian tidak berencana untuk tinggal di klan api lebih lama lagi. Dia berencana untuk pergi, meninggalkan klan api, dan pergi ke klan malaikat untuk menemukan Hang Wuliang yang sangat kuat yang tersembunyi di klan malaikat. Kaisar Yan, terima kasih atas ajaran murah hati Anda selama periode ini. Saya memiliki pemahaman umum tentang Wuliang. Saya siap untuk pergi sekarang. Gunung di belakang tempat tinggal Kaisar Yan. Julian berdiri dan menangkupkan kedua tangannya. Kaisar Yan juga berdiri dan berkata, Saudara Wutian, aku tahu kamu sangat ambisius. Kamu ingin memasuki alam tanpa batas. Namun, alam tanpa batas membutuhkan waktu untuk mencapainya. Dengan situasi saat ini di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, aku khawatir kamu tidak punya waktu. Terima kasih sudah mengingatkan, aku tahu. Julian berbicara. Seketika, dia teringat sesuatu dan bertanya, aku merasakan atribut api yang kuat di alam semesta tempat klan api berada. Jalur api di alam semesta ini luar biasa kuat. Apa yang terjadi? Mendengar ini, Kaisar Yan terkejut. Dia tahu bahwa Julian telah mempraktikkan 3 transformasi api dari seni api, dan di dalam alam semesta alam api, ada api yang kuat. Karena api itulah jalur api di alam semesta alam api menjadi luar biasa kuat. Dia mengira Julian berencana mengambil Yan Huo. Saudara Wutian, nyala apimu sudah cukup kuat sekarang. Bahkan Dao Duniawi tidak akan berani menghadapi nyala apimu secara langsung. Tidak perlu menghancurkan alam api demi nyala apiku, kan? Ada ekspresi kesedihan di wajah Kaisar Yan. Dia sungguh khawatir. Jika Julian sungguh-sungguh ingin mengembangkan api-api lagi, dia pasti akan menghancurkan alam api dan mendapatkan api-api dari alam api. Begitu kata-kata ini diucapkan, Julian segera memahami bahwa ada api yang kuat di alam api. Kau terlalu khawatir. Aku hanya bertanya dengan santai. Sampai jumpa nanti. Aku harap saat kita bertemu lagi, kau sudah memasuki alam Jidao. Dengan kekuatanmu, begitu kau memasuki Hang Jidao, kau akan mampu melawan di Jidao. Tubuh Julian menghilang dari tempatnya. Orang itu telah menghilang, tetapi suaranya masih bergema di tempat yang sama. Setelah Julian pergi, Kaisar Yan merasa benar-benar lega. Begitu dia pergi, Yan Tianqi, patriark klan api dan ayah Kaisar Yan, muncul. Ayah. Kaisar Yan memanggil dengan hormat. Yan Tianqi mengangguk pelan dan berkata, satu Wutian telah menyebabkan kepanikan di suku kita. Jika pasukan Chaos benar-benar muncul di suku kita di masa depan, apa yang harus kita lakukan? Yan Tianqi terlihat sangat serius. Ekspresi Kaisar Yan juga menjadi serius.
Yan Tianqi menatap Kaisar Yan dan berkata dengan penuh arti, bertahun-tahun yang lalu, leluhur Dao Welas Asih Agung menghancurkan banyak alam semesta untuk mengumpulkan api. Alam semesta tempat klan saya berada memiliki sumber api yang kuat. Karena sumber api di dunia kita diambil, klan saya terpaksa bersembunyi dari dunia dan tidak pernah bertanya tentang dunia luar lagi. Hush! Yan Tianqi mendesah sedikit. Masa pengasingan ini berlangsung lama. Klan saya terhindar dari perang di dunia leluhur, tetapi saya merasa bahwa kita tidak dapat lagi menghindari situasi saat ini. Kaisar Yan bertanya dengan tenang, apa rencanamu, ayah? Yan Tianqi berkata, karena keberadaanmu, keberuntungan ras kita juga sangat kuat, hanya satu tingkat lebih lemah dari 10 ras utama. Dalam situasi saat ini, ras kita tidak bisa lagi bersembunyi dari dunia. Begitu ambisi klan Chaos untuk mendominasi terungkap sepenuhnya, ras kita pasti akan terpengaruh. Jika kamu ingin bertahan hidup dalam kekacauan di masa depan, kamu membutuhkan kekuatan yang dahsyat. Kamu adalah harapan klan kita. Aku harap kamu dapat memasuki alam Hengji Dao sesegera mungkin, atau bahkan alam Digi Dao, sehingga klan kita akan memiliki orang yang benar-benar kuat sebagai pemimpin. Bahkan jika terjadi kerusuhan saat itu, klan kita akan dapat mempertahankan semangatnya dalam perang. Kemunculan Julian yang berpura-pura menjadi Wutian membuat klan api yang acuh tak acuh terhadap urusan duniawi merasakan krisis. Kaisar Yan tampak bertekad di wajahnya, dan dia bersumpah, saya pasti akan bekerja keras untuk berkultivasi. Saya akan mengasingkan diri sekarang, dan berusaha untuk memasuki Hengji Dao sesegera mungkin, dan melindungi tanah suci klan kita. Kaisar Yan adalah harapan terakhir klan api. Yan Tianqi menatapnya dan berkata, Wutian telah menguasai 3 transformasi api dari seni api. Ini adalah keterampilan unik yang diciptakan oleh leluhur Dao Welas Asih yang agung. Keterampilan ini sangat kuat. Jika memungkinkan, dapatkan kepercayaan dari Wutian dan biarkan dia mengajarinya 3 transformasi api dari seni api. Klanku bersembunyi di sini untuk melindungi asal api dunia kita. Jika kau memperoleh seni api 3 transformasi api, dengan asal api yang dilindungi oleh klanku, dan kau mengolah seni api 3 transformasi api, kekuatanmu pasti tidak akan kalah dengan Wutian. Mendengar ini, Kaisar Yan sedikit mengernyit. Sama sulitnya dengan naik ke surga untuk mendapatkan 3 transformasi api dari seni api dari Wutian yang berpura-pura menjadi Julian. Ini mungkin bahkan lebih sulit daripada memasuki bumi ekstrim Dao. Ayah, Flame Sky Urat milik klanku juga merupakan keterampilan yang unik. Jika dikembangkan secara ekstrim, mungkin tidak lebih lemah dari Flame Archery Fire Transformations. Tidak perlu mendapatkan Flame Archery Fire Transformations. Selain itu, aku tidak memiliki keyakinan untuk mendapatkan kepercayaan dari Wutian, dan aku tidak memiliki keyakinan untuk mendapatkan Flame Archery Fire Transformations. Tapi, Yan Tianqi terlalu sulit untuk dilatih. Yan Tianqi menghela napas dan berkata, kita bicarakan ini nanti. Sebaiknya kau mengasingkan diri dulu dan memasuki alam Hengji Dao secepat mungkin. Ya. Setelah menerima perintah tersebut, Kaisar Yan segera mengasingkan diri untuk menyerang Hengji Dao. Dan Julian telah meninggalkan alam semesta alam api tempat klan api berada. Tempat perhentiannya selanjutnya adalah surga. Alam semesta surgawi merupakan tempat persinggahan ras malaikat. Ras malaikat merupakan salah satu dari 10 ras utama di surga dan seluruh dunia, dan menduduki peringkat tinggi di antara 10 ras utama. Ada banyak orang kuat dalam ras ini. Tetua Paviliun Kitab Suci suku Chaos, Chaos Gaidao, memberitahunya bahwa di suku malaikat, tersembunyi makhluk kuat dengan kekuatan tak terbatas. Julian pergi ke klan malaikat untuk menemui pria kuat ini, berdiskusi tentang Dao dengannya, mempelajari lebih lanjut tentang Wu Liang, dan mempersiapkan diri menghadapi dampaknya pada Wu Liang. Bab 2154, Alisa memulihkan ingatannya. Setelah Julian meninggalkan alam semesta Yanji, dia dengan cepat melakukan perjalanan melewati kekacauan yang luas. Setelah mencapai kondisinya saat ini, sangat mudah baginya untuk bepergian dari satu alam semesta ke alam semesta lainnya. Bahkan jika kedua alam semesta itu sangat berjauhan. Tak lama kemudian dia muncul di tengah kehampaan yang kacau di luar alam semesta. Dia tidak ragu-ragu dan melangkah masuk. Saat berikutnya dia muncul di alam semesta surgawi. Surga, Gunung Eden. Di puncak gunung, di halaman pulau di tengah danau. Di halaman, duduk seorang wanita secantik bidadari. Dia memandang ke kejauhan dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Putri, ada apa denganmu? Suasana hatimu sedang buruk sejak kembali dari klan Chaos. Di sampingnya berdiri seorang pelayan cantik. Alisa bereaksi, mendesah pelan, dan berkata, aku juga tidak tahu. Aku sedang gelisah akhir-akhir ini. Setelah melihat Wutian melakukan 3 transformasi api dari seni api, sebuah bayangan selalu muncul di pikiranku. Ini sepertinya telah menyentuh beberapa jejak memori di bagian terdalam jiwaku, tetapi aku tidak dapat mengingatnya. Alisa sangat aneh. Setelah mencapai levelnya, keadaan semacam ini seharusnya tidak terjadi. Namun sekarang telah muncul. Sebagian ingatanku telah terhapus. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak dapat mengingatnya. Namun, aku dapat menebak secara kasar bahwa pasti ada api dan 3 transformasi api dari seni api dalam ingatan ini. Bahkan jika tidak ada, pasti ada beberapa informasi tentang leluhur Dao Welas Asih yang agung. Alisa berkata lembut. Putri, jangan terlalu banyak berpikir.
Jika kau benar-benar merasa kehilangan sebagian ingatanmu, pergilah dan tanyakan pada pemimpin klan untuk melihat apakah para tetua klan punya cara untuk mengembalikan ingatan yang hilang itu. Kata pembantu di sampingnya. Alisa mengangguk sedikit. Dia juga merasa bahwa masalah ini harus diberitahukan kepada orang-orang kuat di klan. Alisa tidak tinggal lama. Dia segera berdiri dan meninggalkan Gunung Eden, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di puncak utama klan malaikat. Di sisi puncak utama, ada halaman. Disinilah pemimpin klan malaikat Aigal tinggal. Saat ini, Aigal sedang menyendiri. Dia berada di sebuah rumah batu. Dinding sekitar rumah itu ditutupi dengan pola dan tanda misterius. Aigal juga memiliki aura yang sangat kuat. Sayap putih muncul di belakangnya, tampak sangat suci. Ayah, putrimu Alisa ingin bertemu denganmu. Sebuah suara yang menyenangkan datang dari luar. Mendengar hal itu, Aigal pun langsung berhenti berlatih, menahan nafas, membuka pintu ruang rahasia dan berjalan keluar. Berdiri di pintu adalah seorang wanita berpakaian putih dengan wajah yang sempurna. Ada apa? Apakah ada yang salah? Aigal bertanya. Ayah. Alisa memanggil dengan hormat dan berkata, sejak aku keluar dari alam primordial, aku selalu merasa ada yang salah. Sepertinya sebagian ingatanku terhapus, dan bagian ingatanku ini sepertinya berhubungan dengan Wutian. Mendengar ini, Aigal tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Alisa. Tidak mungkin. Wutian diculik oleh Sekte Tianmi umat manusia 8.000 tahun yang lalu. Aku tidak tahu kapan dia melarikan diri, tetapi dari 8.000 tahun hingga sekarang, kau hampir tidak pernah keluar. Satu-satunya waktu kau meninggalkan alam semesta surga adalah ke planet terpencil di alam semesta alam batu. Apa hubunganmu dengan Wutian? Mungkinkah? Aigal tak dapat menahan diri untuk tak memikirkan sesuatu. Apa yang sebenarnya terjadi di Desolate Planet masih menjadi misteri hingga saat ini. Masih ada beberapa orang kuat yang tinggal di bintang Desolate di alam semesta dunia batu, mencoba mencari cara untuk menerobos formasi dan memasuki bintang Desolate. Namun hingga kini pembentukan Desolate Star belum juga terputus. Dia menatap Alisa dan bertanya, maksudmu Wutian pergi ke planet Desolate dan ingatanmu tentang planet Desolate terhapus? Alisa mengangguk sedikit. Ketika aku melihat Wutian melakukan 3 transformasi api dari seni api di alam primordial, api itu tampaknya telah merangsang fragmen tanda yang paling dalam di ingatan jiwaku. Aku dapat membayangkan secara kasar bahwa sesuatu yang berhubungan dengan api itu pasti telah terjadi di planet Desolate. Mungkin Wutian memperoleh 3 transformasi api dari seni api di planet Desolate. Ayah, apakah kau punya cara untuk mengembalikan ingatanku yang hilang? Aigal tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Kemudian, dia berkata, ada jalannya. Masuklah ke tanah suci klan kita dan gunakan air surgawi untuk membersihkan jiwamu, dan ingatanmu yang terhapus akan dikembalikan. Sambil berkata demikian, dia menatap Alisa. Lisa, ini ada hubungannya dengan klan Chaos. Kalau memang Chaos Wutian, kenapa dia tidak membunuhmu, tapi menghapus ingatanmu? Apa kau yakin ingin mengembalikan ingatanmu? Kalau iya, mungkin itu akan mengingatkanmu pada sesuatu yang tidak bisa kau tanggung. Pada mulanya, banyak sekali makhluk yang memasuki Desolate Planet, namun hanya 2 yang berhasil keluar hidup-hidup. Salah satunya adalah Alisa. Yang lainnya adalah Boweng. Namun latar belakang Boweng terlalu hebat, dan orang-orang kuat yang menjaga di luar bintang Desolate tidak berani menghentikannya, mereka juga tidak berani bertanya kepadanya apa yang terjadi di bintang Desolate. Alisa meninggalkan Desolate Planet hidup-hidup. Ini tidak masuk akal. Aigal telah memikirkan hal ini sejak lama, tetapi dia tidak pernah menanyakan apapun. Ayah, aku ingin memahami hal-hal ini. Tolong kirimkan aku ke tanah suci dan gunakan air surgawi untuk membersihkan jiwaku dan memulihkan ingatanku yang terhapus. Ekspresi Alisa tegas. Oke. Alisa bersikeras melakukannya, dan Aigal tidak mengatakan apapun. Dia membawa Alisa langsung ke tanah suci para malaikat. Tanah suci para malaikat terletak di pusat surga. Ini adalah tempat yang ajaib. Ada air ajaib yang jatuh dari langit di sini. Jika air ini tidak jatuh ke tanah, air itu akan hilang dan menguap. Pada saat ini, Alisa memasuki tanah suci. Dia tidak mengenakan apapun, hanya berdiri di air surgawi tanah suci, membiarkan air membasuh tubuhnya. Air surgawi mengandung kekuatan magis, yang memasuki tubuhnya melalui pori-pori di seluruh tubuhnya, merangsang jiwanya dan memperbaiki ingatannya yang terhapus satu demi satu. Dari lubuk hatinya yang terdalam, beberapa serpihan ingatan yang hilang perlahan muncul. Jiwa yang cacatnya berangsur-angsur diperbaiki. Dan beberapa gambaran muncul dalam pikirannya. Gambar-gambar ini muncul berselang-seling. Itulah beberapa hal yang terjadi di planet terpencil itu. Waktu yang lama telah berlalu, namun rasanya hanya sekejap saja yang berlalu. Ada sedikit keterkejutan di wajah cantik Alisa. Apakah itu dia? Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru. 49, bagaimana mungkin dia? 49 adalah Wutian. Alisa memasang ekspresi tidak percaya. Ingatannya sudah pulih sepenuhnya. Dia memulihkan ingatannya di planet Desolate dan mengetahui apa yang terjadi di planet Desolate. 49 adalah manusia. Dia tahu kekuatan kekacauan.
Apakah dia manusia atau Chaos? Tidak, dia dari klan Chaos. Alam Dao bebas hanyalah sesuatu yang mengganggunya untuk dikultivasikan. 49 adalah Wutian. Alisa sedikit tidak fokus. Saat mereka berada di planet Desolate, fakta bahwa Julian adalah seorang manusia telah terungkap, dan Alisa mengetahui semua ini. Sekarang setelah ingatannya pulih, setelah menyatukan semuanya, dia merasa bahwa 49 bukanlah seorang manusia, melainkan seorang Wutian. Wutian ini terlalu menakutkan dan bersembunyi terlalu dalam. Alisa menarik napas dalam-dalam. Bab 2155, Kecurigaan Julian. Alisa memulihkan ingatannya tentang Desolate Planet. Setelah menghubungkan semuanya, dia yakin bahwa 49 yang muncul di klan malaikat dan 49 yang muncul di planet Desolate tidak lain adalah Wutian dari klan Chaos. Meskipun keduanya memiliki aura yang sangat berbeda. Namun, keduanya memiliki kesamaan. Pertama, 49 menerima warisan dari leluhur Taois Welas Asih Agung di bintang Desolate. Kedua, mereka semua akan bebas dan tenang, dan mereka semua akan memiliki kekuatan kekacauan. Cahaya putih menyambar tubuh Alisa, dan gaun putih langsung muncul di tubuhnya, menutupi tubuh halusnya. Dia meninggalkan tanah suci para malaikat. Di luar tanah suci, Aigal telah menunggu di sini. Melihat Alisa keluar, dia tak kuasa menahan diri untuk menghampiri dan bertanya, "Bagaimana? Apa yang kamu ingat?" Alisa menatap Aigal dengan tatapan serius, dan berkata, "Aku ingat apa yang terjadi di planet Desolate. 49 adalah Wutian." Setelah kata-kata itu diucapkan, mata Aigal menyipit. Dia menatap Alisa. Itu tidak mungkin. Itu benar sekali. Alisa menjelaskan, 49 menerima warisan dari leluhur Taois Welas Asih Agung di planet terpencil. Ia juga memperoleh sutra hati asli. Saya juga melihatnya memperlihatkan alam Dao bebas di planet terpencil. Saat itu, saya pikir ia adalah manusia. Saya tidak menyangka bahwa ia adalah klan Chaos. Ia menyembunyikannya terlalu dalam. 49, Wutian. Aigal tampak sangat serius. Saat dia berada di klan batu, dia pernah bertemu dengan 49, dan dia merasakan aura jiwa Julian. 49 adalah manusia, dia telah memastikan hal itu saat dia berada di alam batu. Kini Alisa memberitahunya bahwa 49 adalah Chaos Wutian. Dia merasa itu agak tidak dapat dipercaya. Baiklah, aku mengerti. Aigal menatap Alisa dan mengingatkannya, masalah ini terlalu banyak. Kamu tidak boleh mempublikasikannya atau membocorkannya. Jika tidak, itu akan menyebabkan bencana seperti pembunuhan atau bahkan pemusnahan klan. Ya, putri saya mengerti. Turun. Aigal melambai sedikit. Alisa berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, ekspresi Aigal menjadi luar biasa serius. Apakah ras manusia 49 yang menyamar sebagai Wutian, atau Wutian dari ras Chaos yang menyamar sebagai ras manusia 49? Yuan bahkan mengakui telah membunuh banyak ras makhluk, tetapi dia menolak untuk mengakui bahwa dia telah datang ke klan Awan dan meminta token klan Awan. Namun, banyak anggota klan Awan dan klan Zerg yang kuat mengonfirmasi bahwa Yuan lah yang muncul di klan Awan. Kekuatan kekacauan tidak mungkin palsu. Mungkinkah semua ini dilakukan oleh 49, dan Wutian juga palsu dari ras manusia? Setelah memikirkan semua ini, Aigal merasakan hawa dingin di punggungnya dan butiran keringat mengalir di dahinya. Dia tidak takut dengan pertempuran di alam leluhur saat itu. Tetapi sekarang dia merasa sedikit takut. Jika itu benar, maka kebangkitan umat manusia terlalu mengerikan. Beginilah caranya dia menghancurkan klan Chaos dengan kekuatannya sendiri. Untungnya, Wutian tidak menjadi pemimpin klan Chaos. Untungnya, Yuan ikut serta. Jika Wutian menjadi pemimpin klan Chaos, itu akan menjadi akhir bagi banyak ras. Julian tidak tahu bahwa identitasnya telah terungkap. Patriark suku malaikat, Aigal, mengonfirmasi identitasnya. Pada saat ini, dia telah muncul di surga, tempat berkumpulnya para malaikat. Muncul di luar gerbang gunung klan malaikat. Terakhir kali aku datang ke sini kembali terlintas dalam pikiranku. Terakhir kali dia datang ke sini adalah untuk mendapatkan obat ajaib. Saat itu, kultivasinya belum maksimal. Namun, sekarang dia sudah menjadi orang yang benar-benar sakti di surga dan seluruh dunia. Dia juga merupakan tetua agung dari klan Chaos. Para pemimpin klan ras manapun akan gemetar ketakutan saat melihatnya. Dia berdiri di luar gerbang gunung, mengerahkan kekuatan kekacauan, dan berkata dengan lantang, "Tetua agung klan kekacauan, Wutian, memberi penghormatan ke gunung." Suaranya bergema di seluruh ras malaikat. Aigal sedang memikirkan Julian ketika dia mendengar suaranya di luar gerbang gunung. Mendengar suara ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Apa yang dilakukannya di suku saya saat ini? Aigal tampak serius, lalu bergumam dalam hati, mungkinkah dia tahu bahwa sukuku memiliki tanah suci, dan di tanah suci itu terdapat air surgawi yang dapat menyucikan dan memulihkan jiwa, dan dia datang untuk membunuh Alisa agar dia bisa membungkamnya. Kembali di alam batu, aku melihat aura jiwanya. Apakah dia di sini untuk menghancurkan klanku? Dalam sekejap, Aigal memikirkan banyak kemungkinan. Panggilan. Dia menarik napas dalam-dalam. Ayah. Pada saat ini, Alisa juga muncul.
Dia tampak sedikit panik dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa Wu Tian datang ke klanku? Mengapa 49 datang? Mengapa dia datang? Alisa sedikit tidak fokus. Aigal tampak serius dan memberi perintah, jangan khawatir, berpura-puralah tidak tahu apa-apa dulu, dan lihat apa yang ingin dia lakukan terhadap suku kita. Jika dia datang untuk membungkam kita, maka dia tidak dapat melakukan apapun terhadap suku kita. Aigal mengakui bahwa Wu Tian saat ini sangat kuat dan dapat bertarung melawan orang-orang terkuat di alam bumi. Akan tetapi, para malaikat adalah ras yang kuat, dan menduduki peringkat 10 ras teratas. Hanya Wu Tian saja tidak cukup untuk merajalela di antara para malaikat. Sekarang dia khawatir Wu Tian telah membawa anggota kuat lain dari klan Chaos. Bila ini benar, maka ini akan menjadi pertarungan antara klan malaikat dan klan kekacauan. Meski para malaikat kuat, mereka tidak memiliki peluang menang melawan ras pertama, yaitu Chaos. Jangan muncul, aku akan menemui Wu Tian ini. Aigal memerintahkan. Ya. Alisa mengangguk. Setelah Julian memanggil, dia menunggu di luar gerbang gunung klan malaikat. Setelah beberapa saat, formasi gerbang gunung terbuka, dan seorang pria parubaya berjalan keluar. Dia mengenakan jubah putih dan tampak sangat anggun. Ini adalah Aigal, patriark klan malaikat. Salah satunya adalah makhluk kuat di alam bumi di alam leluhur. Setelah sekian lama, dia telah mencapai puncak Dao duniawi. Faktanya, beberapa pemimpin klan di antara 10 ras utama berada di puncak alam bumi, dan perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Melihat Aigal, Julian menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Wu Tian sedikit tersanjung karena pemimpin klan malaikat datang sendiri untuk menyambut kita. Aigal memandang Hun Wu Tian di depannya, menatapnya dari atas ke bawah. Julian juga merasakan bahwa Aigal menggunakan kekuatannya yang besar untuk memata-matai jiwanya. Dia tersenyum tipis dan berkata, Ketua Ai, apa maksudmu? Setelah Aigal melirik Julian, dia tidak menemukan aura manusia. Dia sedikit tertegun, namun tak lama kemudian dia bereaksi, dengan senyum di wajahnya, dan bertanya, kunjungan Tetua Agung klan Chaos ke klan kami benar-benar suatu kehormatan bagi klan kami. Aigal tidak tahu mengapa Julian datang, tetapi dia sekarang adalah Tetua Agung dari klan Chaos, jadi Aigal tidak berani mengabaikannya. Reaksi Aigal agak tidak biasa. Bagaimana seseorang bisa menggunakan kekuatan untuk mengintip jiwa seseorang saat mereka bertemu? Julian menatapnya dengan tenang dan bertanya lagi, mengapa kepala Ai ingin memata-matai jiwaku? Apakah kamu curiga terhadap sesuatu? Dia bertanya ragu-ragu. Mustahil. Aigal langsung tertawa dan berkata, di dunia luar, konon Wu Tian dari klan Chaos memiliki potensi yang luar biasa dan merupakan pemimpin surga masa depan dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Aku hanya ingin mengintip wilayahmu saat ini. Julian tidak bisa menerima penjelasan ini. Mengintip alam dan mengintip asal-usul jiwa adalah dua hal yang berbeda. Dalam keadaan normal, dia tidak akan curiga. Namun, sebelum di alam batu, Aigal melihat aura jiwa identitasnya sebagai 49. Hal lainnya adalah Alisa meninggalkan Desolate planet hidup-hidup. Meskipun ingatannya telah dihapus olehnya, beberapa ras memiliki cara ajaib, dan tidak sulit untuk mengembalikan ingatan yang terhapus. Apakah Putri Alisa baik-baik saja? Apakah dia menyebutkan sesuatu tentang planet Desolate? Julian bertanya secara tidak langsung. Ketika ditanya pertanyaan ini, Aigal langsung panik. Namun, dia adalah orang kuat yang sudah terkenal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia tidak menunjukkan kepanikan apapun di dalam hatinya. Dia tersenyum dan berkata, apa yang terjadi dengan planet Desolate? Lisa tidak menyebutkan apapun tentang planet Desolate. Mungkinkah Tetua Agung Wu Tian juga pernah ke planet Desolate sebelumnya? Julian tiba-tiba melangkah maju. Dia melangkah maju dan muncul di depan Aigal. Kepala Ai, berhentilah berpura-pura dan katakan saja apa yang kau ketahui. Ekspresi wajah Julian berubah suram. Meskipun Aigal menyembunyikannya dengan sangat baik, saat suasana hatinya berubah, dia tetap tidak memuaskan Julian. Julian menduga bahwa Aigal pasti mengetahui sesuatu, dan mungkin Alisa telah memulihkan ingatan yang telah dihapusnya. Jika ini benar, para malaikat akan mengalami pertumpahan darah hari ini. Sebab, hal-hal seperti ini tidak boleh disebarluaskan, karena jika disebarluaskan, maka akan berdampak pada tujuan besar umat manusia untuk generasi mendatang. Bersambung.